warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 17 April 2022 merupakan Harlah PMII yang ke-62. Pengurus cabang PMII Jember meminta saya untuk sekedar memberikan sambutan dalam rangka pemberian prasasti atas makam dari Kiai Hizbullah Huda yang makamnya saat ini ada di Jember. Saudara-saudara, karena memang saya nggak berkesempatan hadir, mudah-mudahan video ini sudah cukup mengganti. Bapak Hizbullah Huda memang kelahiran dari Jember. Beliau kuliah di Surabaya. Dalam rangka musyawarah Ibnu tanggal 17 April 1960 di Surabaya itu, seperti Anda ketahui, rangkaiannya dimulai dari pertemuan musyawarah besar Ibnu yang dilakukan di Kaliurang, Yogyakarta. Mubes itu memang secara diniati untuk membahas kemungkinannya berdirinya organisasi mahasiswa di kalangan NU. Karena waktu itu di sekitar akhir tahun 1959 itu baru awal dari munculnya kampus-kampus di seluruh Indonesia ini, khususnya di Jawa. Di Jawa aja yang muncul kampus itu baru di kota-kota besar saja, belum merata. Sehingga ketika muncul kampus-kampus itu di kota-kota besar di Jawa, anak-anak berdesak dirinya untuk secepat-cepatnya mendirikan organisasi mahasiswa NU. Kampus berdiri, muncullah kasus-kasus mahasiswa, sekaligus memunculkan kasus-kasus mahasiswa NU. Mahasiswa NU yang baru berkuliah itu ingin berkiprah. Dia merasa jumlahnya cukup besar, ingin berkiprah di kampus masing-masing, terkendala karena mereka dianggap sebagai ikatan pelajar yang tidak bisa terlibat di dalam aktivitas perguruan tinggi. Itu sebabnya sejak itu surat-surat bertebaran. Dari cabang-cabang yang muncul kampus baru itu, surat-surat menuju ke pimpinan pusat Ibnu di Yogyakarta. Karena saya di sekretariat waktu itu, saya yang menangani. Surat-surat cukup membanjir, sehari bisa 30-40 surat. Saya teliti dengan baik, rata-rata berkeinginan supaya sesegera mungkin didirikan organisasi mahasiswa khusus di kalangan NU ini. Surat-surat yang masuk itu ditanggapi oleh pimpinan pusat. Terus terang aja ada dua pikiran. Pikiran yang sebelah menganggap Ibnu baru lahir tahun 54. Masa 59 mau ada organisasi baru lagi. Maka waktu itu dibentuklah departemen baru yang sebelumnya belum pernah ada, yaitu Departemen Perguruan Tinggi, yang harus dimasukkan
di setiap kepengurusan dari pusat sampai cabang, yaitu Departemen Perguruan Tinggi. Sementara pemikiran yang sebelah lagi itu menganggap tidak bisa ditunda lagi. Berdirinya organisasi mahasiswa sendiri itu mutlak diperlukan, nggak bisa diundur-undur. Mereka yang berhadapan langsung dengan mahasiswa lain maupun dengan pihak kampus, dia merasakan adanya desakan-desakan itu. Seperti Anda tahu, organisasi mahasiswa yang lain yang lebih dulu seperti HMI, seperti GMNI, seperti CGMI. CGMI itu mahasiswanya PKI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Ada PMKRI, PMKRI dan lain-lain. Anak-anak mahasiswa di kampus itu merasa bagaimanapun harus segera dibentuk. Apa yang kemudian yang dari pihak yang sebelah lagi yang ada di pimpinan pusat itu akhirnya diambil keputusan untuk diadakan MUBES tadi, musyawarah besar di Penuh, di Kaliurang, di mana yang diundang dari IPENU yang baru bermunculan kampus baru itu. Jumlahnya nggak banyak, waktu itu baru beberapa kota besar yang muncul kampus baru. Diadakan di Kaliurang persisnya bulan Maret 1960. Karena mereka yang datang dari cabang-cabang itu sudah menggebu ingin berdirinya organisasi mahasiswa, jadi ya pertemuan tidak ada halangan. Dengan cepat ketika ditanyakan apa perlu membentuk organisasi mahasiswa sendiri dengan kompak, ya. Anda kapan diadakan? Ya secepatnya, kalau perlu hari ini. Saking semangatnya itu. Akhirnya pimpinan ngambil keputusan, ya nggak bisa begitu. Pertemuan ini pertemuan yang bernilai besar. Jadi harus dipikirkan secara matang. Mari ditentukan saja dulu di mana tempatnya. Dan ketika ditanyakan di mana tempatnya, muncullah ini yang namanya Cak Akis. Ini saya biasa manggil Cak Akis. Cak Akis Puluh yang dari Surabaya ini mengacungkan tangannya, siap ketempatan musyawarah yang akan diadakan sebulan kemudian itu. Itu artinya kalau sebulan kemudian itu pertengahan bulan April. Nah, kemudian seminggu sesudah itu, saya sebagai orang PP diutus oleh PP, pimpinan pusat di Penuh, untuk datang ke Surabaya membantu Cak Hizbullah ini. Membantu, ya namanya juga pertemuan yang bersifat nasional. Harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya bersama-sama Cak Hizbullah waktu itu datang ke kantor wilayah NU, datang lagi ke perguruan Khadijah, di mana pertemuan itu berlangsung. Kami datangi lagi pengurus muslimat yang akan mengurusi konsumsinya. Dan supaya diketahui waktu itu saya berboncengan sepeda pancal itu, sepeda ontel itu. Posturnya Pak Hizbullah memang tinggi besar dibandingkan saya. Sehingga waktu bergoncengan sepeda itu ya saya milih di belakang aja.
udah keliling mana-mana di Surabaya itu. Waktu itu memang ya itulah kendaraan yang ada. Belum ada HP, belum ada telepon segala macam, kita datangi mana-mana. Artinya bahwa tempat-tempat pokok itu sudah kita datangi. Memang kalau dilihat Cak Hizbullah itu dengan saya tidak jauh bedanya. Umurnya kira-kira selesai setahun lebih tua Pak Hizbullah. Tapi badannya cukup besar, cukup kekar dia. Setelah urusan-urusan Surabaya selesai, saya balik lagi ke Jogja untuk mengundang cabang-cabang yang muncul kampus tadi. Undangan untuk datang di Surabaya di tempat ini tanggal 15-16 April 60. Udah undangan tersebar lengkap. Tanggal yang ditentukan tanggal 15-16 di Surabaya. Kami panitia penerima dicek. Loh, jumlahnya kok dikit, betul, cuma 14. Ya memang, kan yang diundang tidak banyak. Kampus-kampus baru waktu itu memang beberapa kota saja. Oke lah, kalau ini jumlahnya 14 orang, coba dilihat apakah pertemuan ini memenuhi quorum. Dilihat, Jakarta ada, Bandung ada, Jogja ada, Solo ada, Semarang ada, Malang ada, Surabaya ada, dan satu lagi dari Sulawesi Selatan. Ya, ini sudah seluruhnya yang datang. Karena itu memang yang saat itu berkepentingan untuk berdirinya organisasi ini. Nah, setelah dihitung kodik menurut tata tertib sudah memenuhi syarat quorum, dimulailah. Pertemuan tidak beda dengan waktu di Kaliurang. Itu ditawarkan apakah akan berdiri organisasi mahasiswa sendiri di kalangan NU dengan kompak. Ya, tidak ada tawar-menawar. Memang mereka datang hanya untuk itu. Nah, oke, sudah ada putusan pertama akan berdiri organisasi mahasiswa. Mari cari nama. Oke, cari nama. Nama awal dulu. Apa namanya? Kelompoknya ini apa? Nanti bikin nama. Ada yang usul ya, jangan himpunan, jangan ikatan, jangan paguyuban kayak klenik gitu. Jangan kayak model arisan. Dan waktu itu memang situasinya di tahun 60 itu betul-betul kritis. Waktu itu sedang jaya-jayanya PKI. Di mana-mana PKI itu mengadakan latihan baris berbaris ke pemuda rakyat, pemudanya mereka, dengan yang namanya Gerwani, gerakan wanita mereka. Di mana-mana, kota-kota besar selalu latihan berbaris. Seperti ada yang dikejar. Dan memang di waktu itu sudah PKI ini mengusulkan kepada Presiden Soekarno waktu itu supaya mereka dipersenjatai. Mereka adalah angkatan rakyat, angkatan kelima katanya. Situasinya seperti itu. Sehingga ketika mencari nama ini terpikir, coba cari nama yang dinamis begitu. Namanya juga mahasiswa. Yang dinamis. Yang gemetar gitu. Namanya juga situasinya memang mengharuskan yang bergerak, yang bergetar, yang dinamis itu.
Akhirnya, nah itu ada kata tadi yang bergerak itu. Teruskan nama pergerakan. Sudah satu. Yang kedua sudah aklamasi mahasiswa. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ada usul mahasiswa Nahdlatul Ulama. Ada yang Wali Songo, ada yang Sunan Derajat, ada yang segala macam namanya. Usul masing-masing karena memang sebelumnya itu, sebelum pertemuan di Surabaya ini, cabang-cabang itu sudah nggak sabar ingin membentuk organisasi mahasiswa sehingga mereka membentuk sendiri tanpa kendali dari pimpinan pusat. Ya namanya membentuk sendiri, ya dikasih nama sendiri, minta izin nggak diizinkan, bikin sendiri. Bahkan waktu itu ada mahasiswa kita di Libanon itu sudah mendirikan organisasi mahasiswa dengan nama Imanu, Ikatan Mahasiswa NU di sana. Jadi keinginan itu bukan cuma dari dalam negeri, di luar negeri. Mereka yang mahasiswa itu sudah merasa terdesak betul. Akhirnya dari begitu usulan-usulan muncullah nama Islam itu. Sudah disepakati, sudah yang 3 pergerakan mahasiswa Islam. Yang kata 4 sudah tanpa debat lagi, Indonesia. Nama sudah ada, PMII. Kalau nama sudah ada sekarang, organisasi ini kita sudah muncul. Namanya ini, PMII. Sekarang harus jelas di mana kedudukannya, di mana pusatnya. Jangan di Jogja lagi, sana sudah ada, di penuh. Usul ditawarkan di mana? Sudah usul di Jakarta. Disampaikan ke forum, setuju di Jakarta. Sudah ada 2 sekarang. Nama sudah ada, kedudukannya ada di Jakarta. Kalau kedudukan pimpinan pusat di Jakarta, maka harus dipilih orang dari Jakarta untuk jadi ketua umum. Jangan memilih wakil dari Jember, susah rapat-rapat di Jakarta, nggak pernah kompak. Dibolehlah oke, disetujui, diambil dari Jakarta. Nah, pimpinan waktu itu menunjuk dari Jakarta. Tim dari Jakarta itu 4 orang. Satu yang namanya Abdul Alwi Murtado, kedua Khalid Rawardi, ketiga Said Budairi, yang keempat Sobi Ubaid. Keempat-empatnya ditunjuk, silakan berunding. Siapa yang akan jadi ketua umum? Apa di antara Anda sendiri? Oke, mereka berempat berembuk. Dalam waktu singkat sudah ada usul. Loh, cepat. Yang di depan ngerokok baru disulut sama korek sudah. Dibuka lagi pertemuan. Pertemuan dibuka, dah silakan Jakarta. Siapa yang diusulkan jadi ketua umum? Artinya ketua umum pertama organisasi mahasiswa ini. Mereka mengusulkan nama Mahbub Junaidi. Muncul nama baru yang tidak ada di antara 14 orang pendiri. Di antara 14 orang yang datang itu nggak ada Mahbub Junaidi. Tapi yang diusulkan nama Mahbub Junaidi. Nah, uniknya apa? Begitu pimpinan menyatakan bahwa yang ditunjuk adalah Mahbub Junaidi, ditawarkan kepada forum bagaimana? Uniknya bagaimana? Setuju semua. Padahal itu sudah ada dari Bandung, Malang, Jogja, Malang, Surabaya, dari kota-kota lain. Begitu
usulkan seseorang dari Jakarta dengan menyebut nama, setuju. Unik. Dan ini yang ketika saya banyak keliling ke cabang-cabang maupun ke rayon-rayon sekalipun, ke komisariat, ini yang saya jelaskan. Kenapa? Karena memang ya yang bersangkutan sudah nggak ada yang bisa memberikan jawaban yang nggak ada. Karena dari pendiri PMI itu ya terus terang aja cuma tinggal saya yang bisa menjelaskan. Sehingga di mana-mana itu kewajiban saya untuk menjelaskan. Pada suara-suara kan mabuk orang PPHMI. Bagaimana? Seolah-olah PMI kan dilahirkan oleh HMI dan lain-lain. Nah itu yang kewajiban saya sudah saya tunaikan kemana-mana pun saya jelaskan ini. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Sebab maunya tanya mabuknya sendiri, ya sudah orangnya nggak ada. Tanya orang-orang yang terlibat waktu itu ya tinggal saya. Nah, ketika ditawarkan mabuk tadi, nyatanya para forum setuju, di mana letak rahasianya? Di mana-mana saya jelaskan pertama dari segi nasab. Mabuk Junaidi itu putranya Kiai Junaidi, tokoh NU dari Jakarta, tokoh NU Betawi. Yang Kiai Junaidi ini pada tahun 45-46 itu menjadi Ketua Majelis Tinggi Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Ketua Majelis Tinggi Pengadilan Agama seluruh Indonesia waktu itu awal merdeka. Pengadilan Agama pusatnya itu di Solo. Seperti Anda tahu ibu kota kan pernah pindah di Jogja segala macam. Zaman Belanda ingin masuk kembali ke tanah air itu. Dan Mabuk pernah cerita, dia waktu itu masih sekolah SMP, ikut bapaknya di Solo. Ini segi nasab. Yang kedua, segi pribadi, siapa itu Mabuk? Mabuk waktu itu ketua redaksi koran harian Duta Masyarakat. Korannya NU waktu itu. Waktu itu Mabuk memang mahasiswa akademi jurnalistik yang oleh PBNU sudah ditunjuk untuk menjadi ketua redaksi sebuah surat kabar. Surat kabar yang cukup dikenal. Kenapa? Karena kalau itu tahun 60, tahun 55 itu ada pemilihan umum yang pertama di negeri kita ini. NU itu menduduki posisi ketiga. PNI-nya Bung Karno nomor 1, yang kedua Masyumi, NU yang ketiga. Di mana partai-partai lain sudah istilahnya sekarang ya 0, sehingga waktu itu di tahun 60, 5 tahun kemudian posisi NU itu sebagai pemegang pemerintahan itu punya posisi politik cukup besar, hingga korannya juga cukup disegani, dan itu ketua redaksinya adalah Mabuk Junaidi ini. Mabuk ini terkenal karena tulisan-tulisannya itu cukup tajam di saat kepemimpinannya Presiden Soekarno waktu itu. Dia nggak segan-segan untuk nyerang presiden maupun menteri-menteri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa benar katanya Mabuk Junaidi itu orang PPHMI? Ya benar.
Bapak Junaidi itu secara pribadi dia itu memang orang istilah sekarang orang gaul. Suka kumpul sana, kumpul sana. Karena ceritanya, ngomongnya itu enak, banyak lucu-lucunya. Sehingga kalau dia lagi ngobrol, itu pasti pendengarnya makin lama makin banyak. Dan apalagi kalau kedengaran suara ngakak-ngakak itu orang tahu, oh itu pasti mabuk di sana. Kedengaran suara ngakak-ngakak lagi tempat lain pasti mabuk ada di sana. Memang dia itu termasuk orang yang paling pintar cerita. Ceritanya mutu karena memang otaknya luar biasa. Dan banyak humor-humor itu. Dan humor itulah yang dipakai dalam tajuk-tajuk surat kabar dalam menyerang pemerintahan waktu itu.